Sesuai videonya, saya akan sharing tips sebelum kamu import dari China ya barang-barangnya, oke? Jadi pertama, kamu harus tahu dulu kalau ada pengiriman dari supplier dari China sampai ke Indonesia ini. Jadi pertama, kita pemesanan barang itu melalui platform. Kalau saya baca apa? Dari 1688. Karena kamu perlu tahu dulu, platform untuk mengimport barang kalau dari China ada dua. Kalau kita mau ambil secara B2B ataupun grosiran ya, pertama adalah Alibaba dan kedua 1688. Kalau perbedaan antara dua apa? Kalau yang Alibaba, dia itu udah terbuka internasional. Anggapannya itu jadi kamu nggak usah bingung-bingung lagi, bahasanya itu udah translate dari Inggris, jadi kamu bisa mengerti juga. Kalau yang 1688 itu full Mandarin, karena itu anggapannya mereka merupakan website ataupun platform lokal, bagaikan kalau Indonesia Tokopedia. Ingat, sana lebih sulit untuk kita mau survei barangnya, karena bahasanya itu merupakan bahasa Mandarin semuanya. Jadi kita perlu mengerti dulu, ataupun minta orang yang mengerti jasa forwarder gitu, yang membantu membelanja produk-produknya. Tapi ada satu keuntungan lagi kalau di 1688 nih, dikarenakan itu merupakan platform lokal, sehingga tuh harga-harganya itu terbuka untuk para seller di China. Jadi harganya itu biasanya cenderung akan lebih murah dibanding kalau di Alibaba ya. Lalu kayak gini, kita sekarang mau pesan barang nih di platform 1688 ini. Setelah kita udah pesan barang, biasa kalau dari supplier China mau kirim ke gudang forwarder kita yang di China sana, itu ada ongkir. Kita perlu bayar ongkir juga ya. Itu perlu kamu ketahui dulu. Dan satu hal lagi, kalian sebelum import barang, kalian perlu tahu ada namanya CBM atau ongkos kirim lah ya. Artinya produk yang mungkin sekarang kamu lihat di platform China sana 1688 atau Alibaba mungkin tuh 2 yuan. Jadi kita mungkin kalau dikalikan kan sekitar 4.600-an perak gitu. Tapi itu masih belum dihitung CBM ongkirnya. Secara umum kalau kita misalnya sekarang di Jakarta nih contohnya, dia tuh rata-rata umumnya tuh 5 juta per CBM per kubik meter biayanya. Jadi kalau dikalkulasikan produknya bisa dianggapkan bisa naik harga drastis karena ada ongkir dan juga pajak-pajak. Dan ada dua pilihan. Kamu bisa pergi cari sendiri seperti forwardernya, kenalan, ataupun ada satu pilihan lebih gampang macam saya. Saya menggunakan jasa forwarder. Jadi orang forwardernya di China sana mereka udah ada punya gudang. Kita hanya perlu kasih tahu ke forwardernya seperti penerimaan barangnya kapan, lalu mereka akan urusin gudang China sana dikirim sampai ke gudang Indonesia forwardernya itu, lalu mereka akan kirim ke alamat kita. Jadi akan lebih gampang kalau kamu bisa kontak ke jasa import dulu ya, ke jasa-jasa forwarder ini. Kamu sebenarnya bisa cari aja di website jasa import. Biasanya tuh banyak banget perusahaan-perusahaan yang sekarang untuk mendukung layanan begini. Lalu satu tips lagi, ingat, karena kita kan harus perkiraan ongkir nih atau CBM-nya. Aku saranin kalau kamu sekarang mau import produknya, kalau bisa jangan produk yang ukurannya tuh terlalu besar. Karena kalau ukuran produknya tuh semakin besar, dia akan memakan space kubik per meternya tuh terlalu banyak, sehingga ongkir produk itu bakalan bisa berkali-kali lipat lebih mahal daripada harga produknya. Itu kamu perlu hati-hati ya. Lalu perlu kamu ingat lagi, setiap kategori produk itu biaya per CBM-nya beda-beda ya, dari tas, garment, alat berat, lalu sama alat perlengkapan umum rumahnya. Habis itu ada dibagi lagi, lertas sama non-lertas. Kamu harus ketahui dulu, kamu tanya konsultasi dengan forwardernya, biaya per CBM ini berapa? Silahkan tanyanya dulu, konsultasi dulu sebelum kamu mau mulai import. Jadi kamu udah tahu jelas, kan kamu bisa perkiraan kira-kira produk saat yang di China, saat datang ke Indonesia ini, perkiraan harganya masih bisa bersaing nggak gitu ya. Dan kalau secara rata-rata, kalau kamu ambilnya tuh benar quantity grosiran dan juga CBM-nya tuh pas, kamu jangan ambil produk yang terlalu besar, itu pasti produk-produk di China yang kamu import akan jauh lebih murah kalau kamu jual di platform lokal gini, Shopee, Tokopedia, Lazada. Dan kamu satu tips lagi ini, bagi kamu ini penting banget, kamu sebelum mau import barang, kamu harus survei dulu di platform-platform yang biasa macam supplier, macam Dus-Dusan, Jakarta Notebook. Kamu harus tahu dulu, rata-rata banyak supplier di sana, itu mereka merupakan partai-partai besar. Misalnya sekarang kamu mau import satu macam produk nih, variannya, kamu cari tahu dulu harga yang mereka jual rata-rata di Indonesia tuh berapa. Kadang tuh produk yang kamu mau import, karena kamu kan mungkin mau awal mulai nih, kamu cari supplier, kamu mungkin importnya tuh quantity yang harga grosiran biasanya, pesannya tuh 1 dus. Tapi kalau yang partai-partai besar gitu, mereka bisa pesan seperti mungkin dalam satu kontainer besar gitu, full load, mereka bisa pesan mungkin 3 varian produk aja, satu kontainer. Bisa bayangin nggak? Jadi itu tuh harga yang mereka mendapatkan dari supplier itu bisa sangat rendah banget, karena mereka pesan kuantitinya tuh terlalu besar. Jadi kamu tidak bisa bersaing. Jadi kamu sebelum mau import, kamu cari betul-betul dulu pasti produk yang lagi tren dan pesaingnya tuh masih belum terlalu banyak dan harga produknya tuh masih belum perang. Itu maka kamu ada kemungkinan besar bisa mendapatkan profit margin yang lebih besar. Jadi ingat, kamu harus menggunakan dulu kamu harus survei produk dulu. Kamu bisa survei di platform Shopee, Tokopedia, Lazada, lalu kamu bisa juga cari di Google Trends keyword produk. Kamu bisa coba survei produk apa, kategori apa yang sesuai dengan niche bisnis kamu. Misalnya kamu sekarang mau jual perlengkapan rumah nih, bisnis kamu.
Kamu cari dulu, kira-kira produk tipe apa yang saat ini masih ada potensi kalau kamu import masih bisa untung besar ya. Maksud untung besar apa? Gross profit margin per produk itu setidaknya tuh harus apa? 50%. Itu bisa tinggi ya. Dan kamu harus ingat, pemesanan barang itu merupakan salah satu langkah awal aja. Yang paling penting apa? Kamu jangan cuma sibuk untuk masuk barang atau beli barang. Kamu harus pikir dulu, apakah produk ini bisa terjual atau enggak? Jangan sampai kamu import misalnya per dus atau berapa dus gitu. Secara minimum sekarang tuh rata-rata forwarder mereka 0,1 CBM. Oke, ingat, jangan kamu udah pesan segitu, itu udah lumayan banyak loh. Tapi produk-produknya tuh gak kejual, jadi dead stock gitu. Kamu malah harus jual rugi, bakalan harus buat promosi, giveaway gitu. Kamu sendiri rugi. Jadi ingat, kamu harus survei dulu. Produknya apakah emang bisa gak dijual atau diterima konsumen di lokasi daerah kamu ataupun di Indonesia yang mau kamu target ya. Lalu ingat, kamu harus juga jago dalam hal teknis ataupun sales dan marketing dalam bisnis ya. Jadi kamu selain mengerti untuk bagaimana import, bagaimana untuk pemesanan barang, tahu menawar dengan supplier, kamu harus tahu juga lebih penting adalah cara menjualnya. Kalau di marketplace online, teknis dari dalam marketplace apa? Kamu harus mengoptimasi konten produk, optimasi toko, harus mengerti juga SEO dan bagaimana penggunaan iklan sehingga kamu bisa menjual produk yang kamu udah import. Oke ya. Jadi kamu bisa bagi beberapa level. Kamu pertama kalau masih awal mulai jualan dan mungkin modal masih minim, kamu jangan langsung jadi importer. Pertama, kamu mulai dulu dari dropship. Oke, dropship dulu. Setelah kamu dropship, kamu akumulasi pengalaman dan juga akumulasi modal dan juga brand toko kamu nih. Ingat, kamu bisa pelan-pelan di-upgrade menjadi reseller. Jadi kamu nyetok dulu. Kamu mungkin ambil sama yang lokal-lokal dulu suppliernya. Mungkin di Jakarta Notebook, habis itu supplier-supplier lainnya di daerah kamu. Ambil quantity grocer, kamu nyetok di tempat kamu. Oke, kamu akumulasi lagi kemampuan penjualan kamu, habis itu sama modal. Setelah itu, kamu bisa tentuin kalau kamu yakin sama target konsumen kamu udah bisa terjual nih produknya dan kamu udah cari kesempatan langsung bisa import, itu saatnya kamu udah bisa untungnya tuh bisa dibilang tuh lumayan ataupun besar. Itu aja tips saya terhadap kamu kalau kamu mau mulai import produk ya dari China.